Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia jagat media sosial akhir-akhir ini dihebohkan soal pernyataan Ketua KPI. KPI itu apa? KPI itu artinya Komisi Penyiaran Indonesia, yang menyatakan kalau Ipin Upin itu propaganda dari pemerintahan Malaysia. Dalam konteks propaganda dekat sini, hal yang positif, bukan negatif. Akan tetapi sangat disayangkan kata-kata propaganda dimasukkan dekat sini. Harusnya kan dengan kata-kata yang lain. Takutnya ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ingin membuat Indonesia dan Malaysia itu gaduh, ambil kesempatan dalam kesempitan, menggunakan propaganda itu istilah hal-hal yang negatif, yang membuat kedua netizen Indonesia dan Malaysia bergaduh. Sekali lagi, propaganda dekat sini dalam konteks ialah marketing. Kalau dalam marketing itu humas dari pihak pemerintah Malaysia. Kebanyakan orang kan menilai propaganda itu hal-hal yang negatif. Beda halnya dengan pernyataan Ketua KPI ini. Beliau menyatakan kalau Ipin dan Upin adalah gambaran dari Malaysia yang multikultural. Karena di dalam film animasi Ipin dan Upin itu terdapat ada Melayu, Cina, India. Kalau Melayunya Ipin dan Upin, Mail, dan yang lainnya. Kalau yang Indianya si Jarjit, kalau Cinanya si Mei Mei, kalau Susanti itu ibaratnya penambah lah ya. Karena film animasi Ipin dan Upin itu sangat viral sekali dekat Indonesia. Bahkan ratingnya tiap hari itu selalu menyentuh 10 besar. Makanya dari situ si Susanti itu dimasukkan dekat sini. Pelengkap lah bahasa sininya. Dan beliau juga menyatakan kalau Ipin dan Upin itu identiti Malaysia. Ya balik lagi yang saya cakap sebelumnya. Kalau di Ipin Upin itu mencerminkan kalau Malaysia itu multikultural. Jadi orang-orang di luar negara selain Malaysia melihat Ipin Upin ini mencerminkan kalau Malaysia itu atau mengenal Malaysia itu rukun, akur. Dampak positifnya ialah orang-orang di luar Malaysia yang tengok Ipin Upin punya ketertarikan untuk melancong ke Malaysia. Penasaran? Ingin tahu Malaysia itu macam mana? Termasuk saya. Nanti selepas semua penerbangan dibuka, wisata pelancongan dibuka, nanti kalau COVID-19 ini sudah reda. Bahkan Ketua KPI ini pernah bertanya kepada salah satu TV swasta dekat Indonesia, kenapa tidak buat animasi seperti Malaysia? Mereka jawab apa coba? Kosnya sangat besar, tidak murah. Beda halnya buat film drama. Film drama, direkturnya atau sutradaranya itu, di otaknya itu, sudah punya 1000 ide. Sekarang punya ide, kemungkinan besok atau lusa itu buat film drama langsung. Beda halnya dengan buat animasi, susah, kosnya juga nggak sedikit, pasti besar. Selain itu juga, kalaupun nanti dibuatkan suatu animasi, tidak langsung diterima oleh para masyarakat, khususnya budak-budak. Harus diperkenalkan lebih dahulu. Maka dari itu pihak TV swasta itu lebih baik beli daripada buat. Kita ambil contohnya ya. Contoh ini ya, kita beli tempe. Tempe yang sudah jadi sama buat sendiri lebih mudah mana? Lebih simpel yang beli ya kan. Kalau kita harus buat ya kan, kita harus pergi dulu ke sana beli tempenya, belum ngiris-ngirisnya, belum ditepunginya, belum ngeracik bumbunya, belum ngegorengnya yang lama. Kalau beli kan lebih simpel. Tidak memerlukan waktu 30 menit langsung bisa dimakan. Beda halnya dengan bikin. Kalau bikin memerlukan waktu yang cukup lama. Nah itu salah satu contohnya macam itu. Walaupun saya orang awam, saya tahu bikin animasi itu tidak mudah, susah. Apalagi animasi macam Ipin Upin, Agent Ali, Boboiboy. Bahkan buat animasi Ipin Upin itu memerlukan waktu 3 tahun. Tidak sebentar. Kosnya pun yang dikeluarkan itu tidak sedikit. Tapi kan sesuai pengeluarannya, pendapatannya berapa kali ganda ya kan. Itu kan hasil kerja keras tim yang tidak sebentar masanya, kosnya banyak dikorbankan dekat sini.
Kalau ingin mempromosikan sebuah film, apalagi animasi, itu butuh atau memerlukan masa yang cukup lama, tidak sebentar. Dan satu lagi, dekat sini didukung atau disokong juga oleh pemerintahnya. Maka dari itu, Ipin dan Upin itu kuat dari segi finansial. And then disokong juga oleh masyarakatnya. Makanya dari itu cepet up-nya animasi-animasi Malaysia, Ipin Upin, Agent Ali, Boboiboy. Jadi animator-animator di luar sana bersemangat ingin membuat animasi yang baru dan lebih gempak tentunya. Beda halnya dengan yang tidak disokong oleh pemerintah, apalagi masyarakat. Sudah itu, animator-animator yang punya bakat lebih melirik luar negara yang menjanjikan daripada di dalam negara. Harusnya pemerintah Indonesia bisa mencontoh pemerintah Malaysia. Disokong animasinya. Saya lihat-lihat dekat sini, rakyat Malaysia itu kebanyakan itu cinta produk-produk lokal. Contohnya Guna, produk Proton, Myvi, kan itu produk lokal, animasi. Saya harap dipertahankan macam itu. Dan pemerintah dekat sini harus mencontoh pemerintah Malaysia dan masyarakat Malaysia tentunya. Oh ya, bahkan ada yang komen di kolom komen YouTube saya, Bang, kenapa sih Indonesia hanya mengedepankan persenjataan tentaranya? Oke, dekat sini ya kawan-kawan ya. Kalau dilihat-lihat dari segi luas Indonesia, persenjataan Indonesia dari kapalnya, dari jetnya, tanknya, itu masih sedikit. Kalau dilihat dari segi wilayahnya yang amat luas ini, Indonesia masih minim senjatanya. Hanya berapa persen? Maka dari itu pemerintah Indonesia itu mengedepankan juga persenjataan atau perlengkapan senjatanya buat tentara-tentara Indonesia karena masih minim. Oh ya, saya juga akan kasih tunjuk video cuplikan ketika Ketua KPI itu, Komisi Penyiaran Indonesia itu menyatakan hal tersebut, pasal propaganda tadi ya. Ini dia. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Agung Supriyo menyebut film Upin Ipin disubsidi pemerintah Malaysia hingga ujungnya jadi propaganda. Propaganda yang seperti apa? Kita bahas dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Agung Supriyo, yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Pak Agung, selamat malam. Selamat malam. Anda bilang Upin Ipin itu disubsidi pemerintah Malaysia hingga jadi propaganda. Maksudnya apa, Pak Agung? Ya, jadi industri animasi itu berkembang pesat di Malaysia itu karena memang dorongan dari pemerintah Malaysia. Nah, jadi misalnya di Malaysia itu ada kebijakan untuk mewajibkan animasi lokal tayang di TV mereka. Sementara animasi asing itu TV berlangganan atau pay TV. Nah, jadi pemerintah pun ikut kemudian memberikan pendanaan terhadap proyek animasi ini. Nah, Ipin Upin itu kan kalau kita melihat itu merupakan gambaran dari Malaysia. Ada India, ada China, ada Melayu, ya. Itu menggambarkan Malaysia yang multikultural. Ya. Nah, ini yang pertama, ya. Dan kemudian Ipin Upin itu diekspor ke mancanegara, termasuk Indonesia. Ya, jadi supaya kemudian masyarakat di luar negara Malaysia lebih mengenal Malaysia sebagai negara yang multikultural, kemudian rukun, ya, akur begitu, sehingga kemudian dapat membuat orang dari luar negeri ke Malaysia. Apakah Jadi, ada yang salah dengan itu, Pak Agung? Nggak ada yang salah, propaganda itu kan positif, ya. Propaganda itu positif dalam konteks marketing, dia adalah humas. Ya, humas dari pihak Malaysia. Jadi Ipin Upin itu sebagai humas dari pihak Malaysia. Nah, saya memakai bahasa propaganda. Kira-kira begitu. Jadi bukan propaganda dalam pengertian Thai War atau apapun, bukan. Tetapi dia menunjukkan bahwa ini adalah Malaysia. Anda bisa melihat Malaysia dari animasi Upin dan Ipin.
Gitu. Oke. Yang mau Anda sampaikan apakah artinya Indonesia tidak punya yang seperti ini, begitu? Iya. Jadi kalau saya melihat komentar netizen ya di Instagram saya terkait dengan animasi, maka mereka merindukan banyaknya animasi di jam tayang anak. Jadi mereka rindu situasi pada masa lalu. Nah, saya kemudian pernah tanya kepada salah satu televisi di Indonesia, kenapa Anda tidak memproduksi kartun Indonesia, kartun lokal, begitu, animasi lokal. Nah, mereka mengatakan bahwa biaya produksi untuk animasi itu sangat mahal. Daripada mereka memproduksi sendiri, maka mereka lebih baik itu membeli animasi yang sudah jadi, yang gelondongan, yang sudah ada teksnya, bahkan udah tulis suara. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kita, TV kita ya, itu tidak memiliki animasi-animasi lokal. Ya mungkin ada beberapa TV yang eksis dengan kartun lokalnya, tapi itu memang masih sedikit. Ya, seperti itu kira-kira. Pak Agung, dengan pernyataan ini sebenarnya yang ingin Anda kritik itu siapa, Pak Agung? Saya itu sebetulnya berbicara tentang strategi kebudayaan. Jadi di podcastnya Deddy Corbuzier, saya mengatakan strategi kebudayaan, bahwa kita harus memiliki strategi kebudayaan. Ya, saya ambil contoh misalnya Malaysia dengan Ipin Upin, Korea Selatan dengan drakornya, drama Korea, lalu kemudian ya ada Marsha Rusia misalnya. Jadi masing-masing itu punya produk yang kemudian dari produk itu mereka bisa melihat negara asal dari kartun. Nah, sudah jelas kan? Saya berharap tidak ada kesalahpahaman dekat sini. Kalau misalkan jumpa artikel yang buat tajuknya dilebih-lebihkan, ya harap kalian semua baca artikel itu dari awal hingga habis. Jadi jangan dilihat judul atau tajuknya saja. Biasanya media online macam itu, dilebih-lebihkan padahal isinya tidak sesuai, ya kan? Nah, itu dia. Saya berharap pemerintah Indonesia dan masyarakat Indonesia bisa berkaca dengan masyarakat Malaysia dan pemerintah Malaysia. Kalau pemerintah Malaysia dan masyarakat Malaysia itu kalau menyokong hal-hal yang berbau-bau lokal itu pasti disokong. Contohnya kan Proton, Myvi, animasinya gila sih, box office tiga-tiganya itu, Agent Ali, Ipin Upin, Boboiboy, box office semua. Saya tahu karena saya peminat tiga-tiganya. Bahkan nontonnya bukan 1 kali, 2 kali ya, kurang puas. Nantilah kalau misalkan si Boboiboy atau antara keduanya itu, ketiganya itu tampil di wayang, saya pasti tengok walaupun itu dekat Malaysia. Stay tune terus ya, dulu tak sabar saya nih. Kelanjutannya macam mana? Oh ya, kemungkinan ya ketua KPI itu, Komisi Penyiaran Indonesia, menyatakan hal tersebut propaganda, mengalihkan isu karena ada salah satu pegawai KPI itu melakukan pelecehan seksual. Apalagi yang dilecehkan itu masih anak di bawah umur. Maka dari itu dia buat statement macam ini untuk mengalihkan isu. Apalagi isu ini sangat heboh, sangat panas dekat Indonesia, bahkan viral sekali. Maybe ya mengalihkan isu kan. Oke, kawan-kawan, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.